Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 0123343. Nah, di hukum agraria ini saya mengambil materi tentang peralihan hak atas tanah. Nah, di slide pertama itu tentang pengertian peralihan hak atas tanah. Nah, peralihan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah beralih dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Nah, peralihan hak atas tanah ini juga yang menyebutkan dengan istilah pemindahan atau hak atas tanah. Nah, di slide kedua itu tentang dasar hukumnya. Nah, dasar hukum peralihan hak atas tanah dalam Undang-Undang UU PA diatur pada pasal 20, 28, 35, dan 45. Nah, pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian pada pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Nah, di slide ketiga itu dasar hukum. Nah, berdasarkan pada 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Terus slide selanjutnya itu bentuk-bentuk peralihan. Nah, bentuk-bentuk peralihannya itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20, 26, 28, 38, dan 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa disebut UU PA. Setiap hak atas tanah beralih dan dialihkan. Dalam praktik peralihan hak itu dapat berbentuk: yang pertama itu jual beli, nah yang kedua itu tukar menukar, yang ketiga itu hibah, yang keempat itu pemisahan dan pembagian harta warisan, yang kelima itu pemisahan dan pembagian harta biaya, harta biasa atau bukan warisan, yang keenam itu penyerahan atau hibah, dan terus yang ketujuh itu penyerahan tanah sebagai modal perusahaan. Nah, kita beralih ke jual beli tanah. Nah, dalam UU PA tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah. Biarpun demikian, mengingat bahwa hukum agraria kita sekarang ini memakai sistem asas-asas dan hukum adat, pengertian jual beli tanah harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum berupa penyerahan hak milik, penyerahan hak tanah untuk selama-lamanya. Dan kita beralih ke peralihan jual beli. Nah, peralihan jual beli untuk memastikan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli diperoleh secara aman perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu rencana tata guna tanah setempat. Nah, yang kedua itu hak apa yang Anda beli. Yang ketiga itu boleh Anda beli. Yang keempat itu selidiki tanda bukti hak. Yang kelima itu bangunan. Terus keenam, tanah sudah dijamin. Ketujuh, bebas dari perselisihan dan sitaan. Yang ke-8 itu siapa menjual, dan 9, akta PPAT. Ya, kita beralih ke selanjutnya itu peralihan jual beli, yaitu balik nama. Masih sambungan di atas tadi. Peralihan hak jual beli. Yang ke-10 itu balik nama. Terus 11 mohon hak, 12 batalkan jual beli, 13 royal hipokti, dan 14 cabut kuasa. Nah, hibah. Apa yang dimaksud dengan hibah? Hibah adalah pemberian tanah yang lazim dilakukan kepada anak-anak yang mentah sewaktu pemiliknya masih hidup. Dalam perpustakaan hukum adat disebut sebagai tois heading karena termasuk hukum waris. Nah, selain ketentuan-ketentuan hukum tanah, perlu pula diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap pemberi. Nah, hibah berdasarkan pada pasal 1688 KUHP Perdata, hibah telah diberikan oleh seorang kepada orang lain tidak dapat ditarik
kembali dan dihapuskan kecuali terhadap hal berikut. Nah, yang pertama itu satu, orang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang telah menerima hibah. Nah, yang kedua itu orang menerima hibah telah bersangkutan melakukan atau telah membantu melakukan suatu kewajiban yang bertujuan menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah atau suatu kejahatan lain yang bertujuan untuk menghilangkan atau mencelakakan orang lain yang telah memberikan hibah. Penyerahan kita ke selanjutnya yaitu tentang penyerahan tanah sebagai modal perusahaan. Nah, pemerintah sebagai hak modal usaha dapat didapatkan jika dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. Hal ini berdasarkan pada pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun. Penyerahan tanah sebagai modal perusahaan. Nah, pemindahan hak tanah sebagai modal usaha dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. Nah, hal ini berdasarkan pada pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akte yang kuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.